Timnas Indonesia telah merampungkan pemusatan latihan di Bali. Rizky Ridho CS bersiap menghadapi tantangan kerasnya Piala AFF. Di Piala AFF 2026, pelatih John Herdman memboyong 26 pemain. Di sektor penjaga gawang ada nama Nadeo hingga Cahya Supriyadi. Lini belakang diisi Rizky Ridho, Doni Tripamungkas hingga Sandy Walsh. Untuk sektor tengah, The Professor Tom Haye bisa menjadi kartu as Herdman dalam mengorkestrasi serangan. Sementara di lini depan ada nama baru Michelle Baker hingga Jens Raven. Melihat skuad mewah John Herdman di turnamen paling bergengsi antar negara Asia Tenggara, Indonesia berambisi menyudahi kutukan runner-up. Pasalnya, sejak digulirkan mulai 1996, Indonesia telah 6 kali tampil di partai final. Namun dari 6 edisi tersebut tak satu pun Indonesia keluar sebagai juara. Kiper Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, bertekad membawa skuad Garuda meraih juara Piala AFF 2026. Ya pasti kita mau juara, setelah 30 tahun kita mengikuti Piala AFF, pasti kita mau juara dan ya kita percayakan itu dan semoga itu bisa terjadi di turnamen edisi kali ini. Kamboja akan jadi lawan perdana skuad Garuda di Piala AFF. Meski di atas kertas diunggulkan, namun pelatih John Herdman enggan meremehkan kekuatan Kamboja. So Cambodia, we will look at Cambodia. We had a chance to watch them play. They're an organized team. They're very disciplined. They'll be tough, but at this moment we have to focus on Timnas and what we do together, and take that first step together and. Everything that we give, hopefully it will be enough to get a result against Cambodia. Pertandingan melawan Kamboja akan jadi ujian awal skuad mewah John Herdman di Piala AFF. Dukungan penuh supporter diharapkan bisa jadi suntikan tambahan bagi Rizky Ridho dan kolega. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Timnas Indonesia tengah dalam misi mengakhiri kutukan tak pernah juara AFF. Kamboja jadi lawan perdana skuad mewah John Herdman di Piala AFF. Untuk membahasnya kita sudah bersama analis sepak bola ada Bung Anton Sanjoyo. Selamat malam Bung Joy. Selamat malam. Bung Joy, ini debut bagi John Herdman. Apa yang menarik untuk dinantikan dari racikannya Bung Joy? Ya, dia kan sudah beberapa kali menangani timnas senior kan, dan sejauh ini catatannya cukup baik. Dari 4 kali hanya kalah sekali lawan Bulgaria, selebihnya menang, bahkan melawan negara-negara yang sebelumnya Indonesia tidak pernah menang. Jadi beban yang berat sebetulnya, meskipun Anda sebut tadi juga skuad mewah, tapi Indonesia belum pernah juara, 6 kali masuk final, nggak pernah jadi juara, itu beban tersendiri. Tapi saya sih yakin ya paling nggak bisa masuk final dan akan ditentukan menurut saya oleh mental para pemain, apakah mampu melepas semua beban yang selalu menjadi runner up. Karena kan catatan statistik, meskipun kalau buat saya tim Indonesia sekarang nggak perlu lagi melihat statistik ke belakang, karena ini udah tim yang sangat berbeda. Ada sejumlah pemain juga yang memperkuat tim Indonesia di Piala Dunia, dan ya boleh dikatakan nyaris-nyaris saja kan Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Jadi ini tim yang sudah lama bermain, sejumlah pemain juga sudah bermain mungkin 2 tahun lebih secara bersama-sama, jadi nggak ada keraguan sebetulnya. Kalau saya sih minimal bisa masuk final ya, dan bisa merebut juara lah pada edisi kali ini seperti yang dibilang Nadeo tadi. Jika melihat lawan perdananya adalah Kamboja yang sebelumnya kalah tipis 1-2 dari Singapura, Anda melihat kekuatan dan kelemahan Kamboja seperti apa? Apakah masih perlu diwaspadai? Ya tentu saja, karena ini kan masih ada 2 kali 45 menit paling tidak. Mereka pun 11 orang dengan kemampuan yang menurut saya juga sudah terbilang lebih baik lah daripada 5 atau 6 tahun yang lalu. Tapi ya Indonesia tetap sangat diunggulkan ya menurut saya. Bukan saja karena tuan rumah, tapi kita lihat materi pemain yang ada di Indonesia itu menurut saya satu level lebih baik daripada pemain Kamboja. Yang saya lihat, saya mengamati mereka sudah lama juga dan tidak terlalu banyak kemajuannya
meskipun akhir-akhir ini menurut saya dalam 2-3 tahun terakhir Kamboja mengalami cukup banyak kemajuan ya dibandingkan Laos misalnya atau Timor Leste. Tapi ya bagaimanapun juga Indonesia di atas kertas bisa menang. Jika kita melihat ada beberapa pemain yang sudah dipanggil, ini sudah terlihat nggak permainan yang ingin dibangun oleh John Herdman? Ini ada Michel Becker, apakah jadi senjata rahasia Herdman di Piala AFF ini? Ya bisa jadi kalau John Herdman kan sebetulnya dengan 4 kali competitive matches menurut saya sudah teruji lah. Artinya backbone-nya dia udah dapat. Formasi juga dia bisa berganti-ganti dari formasi balance 4-4-2, 4-3-3, dari 3-4-3 juga dia bisa. Jadi materi pemainnya tuh memungkinkan dia mengubah-ubah formasi. Dan saya lihat dari gaya permainannya sih ya selalu tampil agresif ya. Apalagi kalau dia pasang 3-4-3 itu yang super agresif. Menurut saya menghadapi Kamboja cocok lah. Karena memang Kamboja menurut saya tidak sekuat katakanlah Thailand atau Myanmar atau Malaysia. Jadi harusnya sih bisa tampil lebih agresif, bisa mencetak banyak gol bahkan mungkin 2 atau 3 gol. Jadi rasanya sih kalau kita bicara pemain depan, Jens Raven kah atau Marcelino kalau dia pulih, Orat Mangun kah atau Michel Becker yang akan menjadi senjata andalan yang baru, saya rasa semua bisa cetak gol. Dan Michel Becker menurut saya patut diberi tempat ya, karena meskipun dia cuma pemain dalam tanda kutip pemain universitas, tapi kalau saya lihat tinggi postur tubuhnya hampir 2 meter. Dan dia juga sangat produktif ketika tampil untuk tim universitas. Jadi harusnya sih dia diberi kesempatan ya. Meskipun mungkin Jens Raven bisa dipasang sebagai starter. Kalau mungkin muncul masalah tidak bisa cetak gol, bisa digantikan oleh Michel Becker. Tadi Anda sempat menyinggung juga Marcelino apabila pulih akan dimainkan. Dan Marcelino itu artinya terancam absen lawan Kamboja karena cedera. Siapa yang bisa menggantikan posisinya, Bung Joy? Karena kalau di depan Marcelino kan dia kalau di depan bisa siapapun bisa ganti. Mungkin Michel Becker bisa berduet dengan Raven di depan. Jadi Orat Mangun bisa mundur sedikit. Jadi formasinya mungkin 4-4-2. Tapi kalau mau formasi yang sangat baku ya Ferdinand bisa digantikan oleh Becker sebagai second striker yang berposisi agak di sayap. Tapi menurut saya Jens Raven lebih baik ada di posisi sayap dan kemudian Michel Becker ada di posisi nomor 9. Saya rasa itu lebih cocok karena bangun tubuhnya itu sangat mumpuni untuk bola-bola atas. Jadi sepanjang ada suplai bola ke dia, rasanya dia bisa bikin gol dari header. Dan menurut saya nggak ada masalah dia ditempatkan itu juga karena kan lawannya menurut saya tidak terlalu kuat. Jadi kalau misalnya mungkin lawan Vietnam atau lawan tim yang lain atau Thailand, mungkin akan ada pertimbangan lain. Jika melihat dari racikan John Herdman, pasti juga publik ini mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi kepada timnas Indonesia. Mampukah skuad mewah John Herdman ini menghadapi Kamboja di laga perdana, Bung Joy? Ya laga perdana seperti Nadio bilang pasti akan sangat sulit ya. Tapi Indonesia menurut saya ini kumpulan pemain yang sudah sangat berpengalaman. Mereka mengalami masa pasang surut sejak dari Sintayong, kemudian Patrick Kluivert, sekarang John Herdman. Mereka sudah teruji lah sebetulnya. Jadi kalau dari sisi kualitas mental saya yakin mereka bisa melewati ujian pertama ini. Dan kalau ujian pertama ini bisa mereka lewati, saya yakin mereka akan melaju terus. Bahkan saya sih prediksi mereka akan menjadi juara grup. Jadi tidak ada alasan lain sebetulnya karena ini tim yang paling kuat ya meskipun tidak ada Jai Ichdes, Kevin Verdong karena ini kan bukan kalender resmi FIFA, tapi ini tetap tim yang terkuat menurut saya di turnamen kali ini. Tadi ada sempat mengatakan juga bahwa paling tidak Indonesia ini masuk ke dalam final di Piala AFF. Namun jika melihat kualitas timnas saat ini, racikan John Herdman ini, apakah bisa membuat Indonesia layak dianggap sebagai kandidat juara, Bung Joy? Terakhir. Sangat layak karena ya itu pemain-pemain bahkan pemain yang baru bergabung dengan tim nasional seperti Doni Tripamungkas itu atau Jens Raven juga sebetulnya kan progresnya kelihatan di bawah John Herdman. Jadi saya tidak ragu lah untuk mengatakan bahwa Indonesia adalah favorit di turnamen kali ini dan itu mudah-mudahan tidak menjadi beban ya karena kan sejarah Indonesia 6 kali masuk final selalu gagal. Jadi mudah-mudahan kutukan itu dalam tanda kutip ya bisa mereka hilangkan dan Indonesia menjadi juara. Kapan lagi kalau bukan sekarang?
Baik, terima kasih Bung Anton Sanjoyo, analis sepak bola telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Bung Joy.